Nama saya Nicia Marani dari Universitas Hasanuddin Jakarta Barat. Dan saya akan membawakan tugas bahasa Indonesia sesi 4 yang bertema pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang kita tahu saat ini adalah kebersihan itu sangatlah penting dan juga terdapat di surat At-Taubah ayat 108 yang artinya sungguh masjid yang didirikan dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Menjaga kebersihan merupakan suatu hal yang tidak boleh dilupakan dan harus dilakukan. Menjaga kebersihan dapat menjaga diri kita tetap selalu sehat dan terhindar dari penyakit. Sebab bakteri-bakteri dan virus-virus mudah menyebar. Hal tersebut tidaklah benar karena yang namanya sampah ya tetap sampah. Sekecil apapun sampah, itu bisa disebut sampah juga. Dan jika kita tidak menjaga diri kita dari kebersihan, maka kemungkinan kita akan terserang penyakit. Dan bagaimana sih cara menjaga kebersihan itu? Itu gak sulit sih, namun harus selalu dilakukan sebab hal itu sangat penting. Pertama, mandi setiap hari menggunakan air bersih dan sabun. Minimal mandi itu sehari 2 kali ya, maksimalnya 3 kali sehari. Teman gue di Dan selain mandi, juga harus mensikat gigi. Hal itu bertujuan agar terhindar dari penyakit gigi seperti gigi berlubang, penyakit gusi, dan lainnya. Nah, yang kedua ini harus rajin mencuci tangan. Dan dalam masa pandemi seperti ini kan emang kita dianjurkan harus sering-sering bercuci tangan untuk memutus rantai tali penyebaran COVID-19. Dan kita harus mencuci tangan tuh setiap sebelum dan sesudah melakukan kegiatan atau memegang sesuatu. Dan yang paling utama, mencuci tangan saat sebelum makan. Karena tangan kita itu kan sering berkontak dengan hal apapun seperti benda-benda yang kita nggak tahu ada bakterinya atau enggak. Mulai dari meja, handphone yang sering kita gunakan untuk berkomunikasi, gelas yang sering kita gunakan untuk minum, dan yang ketiga, rajin mencuci pakaian. Karena pakaian digunakan untuk melindungi dan menutupi tubuh kita. Oleh karena itu, sudah pasti terdapat banyak bakteri yang bersarang di pakaian. Jika tidak, dampak terburuk bagi tubuh kita adalah menyebabkan tubuh kita menjadi berjamur atau beraroma tidak sedap. Tidak hanya menjaga kebersihan diri saja yang penting, menjaga kebersihan lingkungan juga tidak kalah pentingnya dan harus bersama dilakukan dengan menjaga kebersihan diri. Lingkungan sekitar adalah tempat di mana kita hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari. Tubuh kita juga secara otomatis beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, selain kita menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan juga harus dijaga agar terhindar dari bakteri-bakteri atau virus-virus yang dapat menyebabkan diri kita terserang penyakit. Banyak cara yang harus dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Walaupun kalimat tersebut sudah kita dengar dari kecil dan terdapat peraturan itu di mana-mana, nyatanya masih banyak orang yang tidak bertanggung jawab akan sampah yang ia pegang. Contohnya seperti orang tersebut memakan makanan dan setelah itu mereka langsung buang begitu aja sampahnya tanpa membuang sampah tersebut ke dalam tempatnya. Apa sih penyebab masyarakat tidak mau membuang sampah ke tempatnya sebegitu susahkah? Mungkin karena ketika ia memakan atau meminum sesuatu, ketika seseorang tersebut ingin membuang sampah ke tempatnya, namun tidak ada tempat sampah, dan jadi itu menyebabkan ia membuang sampah secara sembarangan. Dan yang kedua, mungkin mereka malas untuk membuangnya karena harus berjalan dahulu untuk menyampari tempat sampah tersebut, jadi mereka langsung membuangnya begitu saja. Seperti puntung rokok yang biasanya dihisap, tiba-tiba langsung dibuang begitu saja. Seringkali kita menemukan orang yang jarang membuang sampah pada tempatnya. Mereka itu semena-mena bahwa sampah yang dia pegang itu tidak akan menimbulkan bencana. Bahwasannya, sampah yang kita buang secara sembarangan itu akan mengakibatkan bencana banjir saat datangnya hujan. Dan
sekecil apapun sampah tersebut, kalau kita buang secara sembarangan, itu akan menumpuk, dan itu akan mengakibatkan bau yang tidak sedap. Mereka saling mengandalkan kepada orang yang tugasnya membersihkan sampah-sampah tersebut. Bahwasannya mereka mempunyai kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan agar lingkungan tersebut menjadi lingkungan yang bersih dan terhindar dari segala macam penyakit. Hal tersebut tidaklah benar karena yang namanya sampah ya tetap sampah. Sekecil apapun sampah itu bisa disebut sampah juga. Mereka tahu bahwa dengan mereka membuang sampah secara sembarangan itu akan mendatangkan bencana dan berbagai macam penyakit. Tapi mereka tidak pernah sadar akan hal perbuatan yang telah mereka perbuat tersebut. Banyak sekali kita melihat orang yang habis makan, habis minum, meninggalkan sampahnya begitu saja dan membuang sampahnya di jalan raya tanpa memikirkan gimana ke depannya dan apakah sampah tersebut ada yang mengambil. Dan sebaiknya jika kita melihat hal tersebut, kita harus saling mengingatkan kepada masyarakat sekitar bahwa hal tersebut adalah tidak benar, dan sebaiknya kita memberi saran agar memberitahu kepada mereka yang membuang sampah tersebut untuk saling mengingatkan bahwa sebaiknya sampah tersebut dibuang ke tempat yang sebenarnya. Bagaimana sih caranya biar seseorang tersebut sadar akan perbuatan mereka yang salah itu? Yang pertama, di dalam lingkungan tersebut harus sering-sering diadakan kerja bakti, gotong royong terhadap RT atau RW. Setiap minggu sekali atau setiap sebulan 2 kali harus sering diadakannya gotong royong tersebut. Dan yang kedua, lingkungan tersebut harus memperbanyak tempat sampah. Contohnya di mana ada sampah yang sering orang-orang buang secara sembarangan tersebut, seharusnya lingkungan tersebut menaruh dan atau menambahkan tempat sampah yang baru agar orang-orang yang sering membuang sampah. Yang ketiga, memperbanyak atau menanam pohon, menambahkan pohon seperti tanaman hias. Yang keempat, membuat papan larangan membuang sampah. Membuat papan larangan membuang sampah di dekat lingkungan menjadi salah satu upaya menanggulangi pembuang sampah yang paling mudah. Saat ini sudah banyak papan berisi larangan yang kita temui di jalan ya. Sebagai contohnya adalah papan larangan yang terpasang di dekat-dekat perusahaan besar atau rumah-rumah warga. Papan tersebut bertujuan untuk agar masyarakat tidak membuang sampah secara sembarangan lagi. Yang kelima, papan berisi sanksi pidana dan denda. Untuk bisa membuat warga jerah dalam membuang sampah, bisa dengan memberikan papan yang berisi sanksi pidana. Papan tersebut biasanya akan dipasang di pinggir jalan berdampingan dengan papan larangan yang berisi larangan membuang sampah. Dalam papan tersebut, warga yang membuang sampah sembarangan bisa dikenakan denda 100 juta rupiah sesuai dengan peraturan undang-undang. Dalam papan tersebut juga tertulis selain membayar denda, pembuang sampah sembarangan juga akan terkena sanksi pidana minimal 4 tahun penjara. Tulisan di papan peringatan biasanya dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang dan Pertahanan. Papan tersebut dipasang di dekat jalan-jalan, terutama yang dekat jembatan dan jalan-jalan besar, supaya warga tidak membuang sampah dengan cara sembarangan. Dan yang keenam adalah dikenakannya sanksi sosial. Tidak hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab untuk mengatasi sampah di Indonesia, namun warga pun dituntut untuk berperan aktif dalam melakukan penanggulangan sampah. Salah satu caranya adalah dengan membuat sanksi sosial yang telah disetujui oleh warga masyarakat. Misalnya saja adalah ketahuan membuang sampah di jalan
dan akan diingatkan ketika berkumpul di tempat tersebut. Demikian yang sudah saya sampaikan tentang pentingnya lingkungan kebersihan. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dapat diterima dengan baik.